Swastiastu. Om Awigana-mastu Nama Shida. Om Siddhirastu Tatastu Soha. Perkenalkan, nama saya Nyoman Desi dengan NIM 23010020010148, Prodi Pendidikan Agama Hindu Staf Batara Guru Kendari. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Siwa Siddhanta. Dalam video kali ini saya akan membahas dua hal, yaitu tentang yang pertama, sejarah ajaran Siwa Siddhanta. Yang kedua, jenis-jenis lontar dalam ajaran Siwa Siddhanta. Baik, yang pertama yaitu sejarah ajaran Siwa Siddhanta. Kata Siwa Siddhanta berasal dari bahasa Sanskerta, di mana Siwa artinya paham Siwa, sedangkan Siddhanta artinya kesimpulan, sehingga Siwa Siddhanta artinya kesimpulan dari Siwaisme. Kenapa disebut kesimpulan ajaran Siwa? Karena Maharesi Agastya merasa sangat sulit menyampaikan pemahaman kepada para pengikutnya tentang ajaran Siwa yang mencakup bidang yang sangat luas. Diibaratkan seperti mengenalkan binatang gajah kepada orang buta. Jika yang diraba kakinya, maka orang buta mengatakan bahwa gajah itu bentuknya seperti pohon kelapa. Bila yang diraba belalainya, mereka mengatakan gajah itu seperti ular yang besar. Bagi penganut Siwa Siddhanta, kitab suci Weda pun dipelajari hanya pokok-pokok atau intinya saja. Resume Weda itu dinamakan Weda Sirah, atau Sirah artinya kepala atau pokok-pokok. Di India, wahyu yang widi diterima oleh Saptadasi dan dituangkan dalam susunan sistematis oleh Bhagawan Abhyasa dalam bentuk Caturveda. Siwa Siddhanta mengutamakan pemujaan kehadapan Tri Purusa, yaitu Paramasiwa, Sadasiwa, dan Siwa. Ajaran Siwa Siddhanta memiliki sejarah panjang yang bermula di India pada abad ke-5 Masehi. Ajaran Siwa Siddhanta berakar dari tradisi Saiva agama di India yang menempatkan Dewa Siwa sebagai manifestasi Tuhan. Di India Utara, ajaran ini awalnya berkembang sebagai tradisi asketik, namun kemudian mencapai puncak kejayaan di India Selatan Tamil melalui gerakan bakti para orang suci yang disebut Nayanar. Dasar filosofisnya bertumpu pada 3 realitas utama, yaitu pati, Tuhan, pasu, jiwa, dan pasa belenggu duniawi. Penyebaran ajaran Siwa Siddhanta ke Nusantara terjadi seiring dengan jalur perdagangan laut pada masa awal Masehi mencapai puncaknya pada era kerajaan Mataram kuno dan Majapahit. Di Indonesia, khususnya di Bali, Siwa Siddhanta mengalami akulturasi dengan tradisi lokal dan bersinergi dengan ajaran Buddha yang disebut Siwa Buddha. Tradisi ini semakin diperkuat oleh kedatangan para pendeta suci seperti Danghyang Nirata pada abad ke-16 yang menata ulang sistem pemujaan struktur pura dan upacara keagamaan. Hingga saat ini, Siwa Siddhanta tetap menjadi pondasi utama teologi dan praktik kehidupan. Yang kedua yaitu jenis-jenis lontar dalam ajaran Siwa Siddhanta. Lontar yang pertama, lontar Buana Kosa yang menguraikan struktur alam semesta dan hubungan antara makhluk dengan Tuhan. Yang kedua, lontar Jnana Siddhanta berisi pemikiran filosofis tentang pengetahuan dan kesadaran untuk mencapai kebebasan. Yang ketiga, lontar Waraspati Tattwa yang mendiskusikan aspek filsafat dan etika dalam kehidupan beragama. Yang keempat, Tattwa Jnana menjelaskan konsep dasar tattwa serta hubungan antara Atman dengan Brahman.
Yang kelima, lontar Sundarigama menuntun tentang tata cara merayakan hari suci berdasarkan perhitungan kalender Hindu serta menjelaskan tujuan perayaan untuk menjaga keseimbangan alam semesta. Yang keenam, Waraspati Kalpa menguraikan tentang tata cara pelaksanaan upacara, khususnya yang berkaitan dengan ajaran Siwa Siddhanta. Yang ketujuh, Lontar Tattwa Siwa Purana memuat cerita dan ajaran tentang Dewa Siwa serta kaitannya dengan upacara keagamaan. Yang kedelapan, Lontar Siwa Sasana yang berisi ajaran dan wejangan tentang tata cara hidup yang sesuai dengan ajaran Siwa. Yang kesembilan, Siwa Tantra menguraikan praktik Tantra dalam ajaran Siwa Siddhanta. Yang ke-10, Sangyang Aji Swamandala yang berisi tentang praktik mediasi dan upacara Tantra untuk meningkatkan kesadaran spiritual. Yang selanjutnya yaitu Lontar Sarascamusaya mengumpulkan ajaran tentang kesusilaan dan perilaku yang baik bagi umat beragama. Selanjutnya, Lontar Slokantara berisi puisi dan pepatah yang mengandung nilai-nilai moral dan spiritual. Sekian penjelasan saya mengenai sejarah dan jenis-jenis lontar dalam ajaran Siwa Siddhanta. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.